Halo, selamat datang teman-teman. Saya juga Riza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan indikator makroekonomi Indonesia dan Jepang pada tahun 2023. Nah, di sini ada 10 indikator yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua inflasi, tiga tingkat pengangguran, yang keempat kurs terhadap US dollar, yang kelima tingkat suku bunga, acuan bank sentral, kemudian yang poin keenam neraca perdagangan, poin ketujuh produk domestik bruto atau PDB, dan nomor 8 hutang publik, ke-9 tingkat tabungan dan investasi, yang ke-10 indeks kepercayaan konsumen dan bisnis. Indikator yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan fluktuasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mampu mencapai 5,05%. Kemudian Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, tapi pada tingkat yang lebih rendah. Fokus pemerintah Jepang adalah memperkuat inovasi, mengatasi masalah demografis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 0,4% pada 3 bulan terakhir di tahun 2023. Dari data perbandingan di atas, meskipun pertumbuhan ekonomi Jepang mungkin lebih rendah daripada Indonesia, Jepang memiliki standar hidup yang tinggi, sistem kesehatan yang canggih, dan infrastruktur yang berkualitas tinggi. Jepang juga memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang indikator kedua ada inflasi. Indonesia pencapaian inflasi di tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3%. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebagai 2,61% year on year atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yakni sebesar 5,51% year on year. Kemudian inflasi telah meningkat di Jepang hingga mencapai 4,2 year on year pada Januari 2023 sebelum secara bertahap menurun menjadi 2,3% year on year pada Desember. Untuk inflasi secara keseluruhan tercatat sebagai 2,2% year on year pada Januari 2024. Dalam pertumbuhan ekonomi tingkat inflasi yang lebih rendah, di Jepang menandakan stabilitas ekonomi, kepercayaan konsumen, serta investor. Namun terlalu rendahnya tingkat inflasi juga dapat menjadi tanda stagnasi ekonomi. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi seperti yang dialami Indonesia mungkin lebih sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berikutnya, tingkat pengangguran. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2023 sebesar 5,32%, turun sebesar 0,54% poin dibanding Agustus 2022. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja formal bagi populasi yang terdidik dan terlatih. Kemudian Jepang tingkat pengangguran turun menjadi 2,4% pada Desember 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran pada Oktober yang mencapai 2,5% per Desember 2023. Jumlah pekerja di Jepang mencapai 67,54 juta, sementara pengangguran mencapai 1,56 juta orang. Secara umum, tingkat pengangguran yang lebih rendah di Jepang dapat dianggap lebih baik dalam hal stabilitas pasar tenaga kerja, menunjukkan adanya peluang kerja yang lebih baik bagi penduduk serta stabilitas ekonomi yang kuat. Namun kedua negara memiliki tantangan dan peluang masing-masing dalam mengelola pasar tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang keempat yaitu nilai tukar kurs terhadap
US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2023 cukup mengejutkan pelaku pasar. Pasalnya rupiah sempat hampir menyentuh level psikologis di 16.000 per US dollar di bulan Oktober. Dilansir dari Refinitiv Rupiah pada tanggal 29 Desember 2023 ditutup di angka 15.395 per US dollar atau menguat 0,13% terhadap dolar AS. Kemudian yen Jepang di tahun 2023 melemah ke level 145,22 per US dollar. Pada jam-jam awal Asia terendah sejak 10 November sebelum dengan cepat berbalik arah awal minggu yang bergejolak terakhir. Yen diambil di angka 144,92 per dolar, naik tipis 0,3%. Nilai tukar yang stabil dan dapat diprediksi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan kepastian bagi investor dan pelaku bisnis. Imbal hasil rendah Jepang telah membuat mata uang ini menjadi sasaran empuk bagi short seller dan pendanaan perdagangan dengan melebarnya kesenjangan suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat yang menyebabkan pelemahan yen yang secara terus-menerus. Poin yang 5, tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Bank Indonesia pada 20 sampai 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Terhitung mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7-day, 7-day reverse repo rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Kemudian Bank Sentral Jepang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya pada 19 Maret 2024 hari ini setelah ditahan di level ultra rendahnya selama 8 tahun terakhir dan menjadi kenaikan pertama sejak 17 tahun terakhir. Suku bunga Bank of Japan naik 10 basis poin menjadi kisaran 0,6% sampai 0,1% dari sebelumnya di level minus 0,1% level terendah selama 8 tahun terakhir. Tingkat suku bunga di Indonesia yang stabil dan terdapat kepastian kebijakan moneter dapat menciptakan stabilitas keuangan dan menciptakan kepercayaan pelaku pasar. Hal ini dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan dan meminimalkan risiko sistemik. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang dapat diandalkan dan konsisten mungkin dianggap lebih baik. Indikator yang keenam yaitu neraca perdagangan. Indonesia neraca perdagangan sepanjang 2023 tetap surplus di tengah peningkatan risiko ekonomi global. Jakarta 16 Januari 2024 selama tahun 2023 aktivitas perdagangan Indonesia terjaga. Neraca perdagangan Indonesia secara total kembali mencatatkan surplus sebesar 36,93 US dollar miliar. Kemudian Jepang mencatat defisit neraca perdagangan untuk tahun fiskal ketiga berturut-turut karena biaya impor energi dan lainnya naik sementara nilai yen tetap lemah. Defisit itu mencapai 5,89 triliun yen atau sebesar 38 miliar dolar. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret, menurut data Kementerian Keuangan yang dirilis pada 17 April 2024. Di tahun 2023, Indonesia memiliki surplus perdagangan yang besar, yang berarti nilai ekspor melebihi nilai impor. Sementara itu, Jepang memiliki defisit perdagangan, di mana nilai impor melebihi nilai ekspor. Dalam beberapa kasus, surplus perdagangan dapat dianggap sebagai indikasi kekuatan ekonomi, sementara defisit dapat dianggap sebagai kelemahan. Indikator yang ketujuh adalah PDB.
PDB Indonesia jauh lebih rendah daripada PDB Jepang. Perekonomian Indonesia 2023 diukur berdasarkan PDB mencapai 20.892,4 triliun. Kemudian PDB per kapitanya mencapai 75 juta rupiah. Kemudian di Jepang total PDB sepanjang 2023 sebesar 4,21 triliun dolar. Kemudian PDB per kapita Jepang dilaporkan sebesar 33.911,210 US dollar pada 2023. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 39,916 US dollar untuk di tahun 2022. PDB Jepang secara keseluruhan jauh lebih besar daripada PDB Indonesia karena Jepang adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, sementara Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indikator selanjutnya adalah utang publik. Di Indonesia, menurut laporan Kementerian Keuangan, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai 8.144,69 triliun per tanggal 31 Desember 2023. Rasio utang pemerintah pada akhir 2023 setara 38,5,9% dari total PDB. Namun jika dilihat dari rasio terhadap PDB, posisi utang pemerintah justru turun dibanding 2021 sampai 2022. Utang Jepang mencapai rekor 1.286,45 triliun yen pada akhir tahun 2023. Data pemerintah menunjukkan pada hari Jumat mencerminkan ketergantungan besar Jepang pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan belanja guna melawan pandemi COVID-19 dan kenaikan harga. Dengan mempertimbangkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Jepang memiliki tingkat hutang publik yang lebih tinggi dan rasio hutang terhadap PDB yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Namun kedua negara memiliki tantangan terkait dengan pembiayaan utang dan pembayaran bunga yang signifikan. Indikator yang ke-9, tingkat tabungan dan investasi. Kementerian BBKM mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai 1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1,1400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Kemudian di Jepang memiliki kekayaan tingkat pembangunan yang tinggi dan penerimaan investasi asing secara umum, dan namun jumlah FDI yang masuk sebagian dari PDB adalah yang terendah di antara negara-negara OECD. Kemudian di akhir tahun 2022, FDI yang masuk berjumlah 46,6 triliun yen, 8,4% PDB, salah satu yang terendah di dunia. Secara keseluruhan, kedua negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tingkat tabungan dan investasi. Sementara Jepang memiliki tingkat tabungan yang tinggi, tetapi tingkat investasi yang rendah. Indonesia mungkin memiliki tingkat tabungan yang lebih rendah, tapi tingkat investasi yang sedang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Indikator yang terakhir, indeks kepercayaan konsumen dan bisnis. Di Indonesia, indeks keyakinan konsumen pada Oktober meningkat menjadi 124,3, lebih tinggi dibandingkan di bulan sebelumnya di tahun 2023, yaitu sebesar 121,7. Dibandingkan keyakinan konsumen pada Oktober 2023 didorong oleh menguatnya indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen
tercatat meningkat terutama pada indeks ketersediaan lapangan kerja. Di Jepang, indeks Tankan triwulan sentimen produsen besar mencakup sekitar 1.100 perusahaan dengan modal lebih dari 1 miliar yen. Survei ini dilakukan melalui pos atau email dan meminta partisipan untuk mengevaluasi tren dan kondisi saat ini di tempat bisnis dan industri masing-masing. Kedua negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda. Namun demikian, meningkatnya kepercayaan konsumen dan bisnis biasanya merupakan indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara. Demikian hasil presentasi analisis eh, makroekonomi dari Indonesia dan Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.